dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Ketemu lagi di Hot Room. Salah satu topik yang menarik dari dulu adalah tentang no viral, no justice. Yang pada zaman pemerintahan Jokowi dianggap hampir semua kasus kalau viral dulu baru ditangani. Apakah dalam di kepemimpinan Prabowo itu sudah masih ada atau sudah ada peningkatan? Gimana Pak Hendri Satrio? Ya memang no viral no justice itu kan sebuah pengawasan dari masyarakat ya. Ya. Yang paling sering kena memang aparat keamanan gitu. Ya. Ada pembunuhan atau penembakan adik kita Gama misalnya kan sampai Ya. hari ini juga belum kelihatan. Ya, itu mungkin kalau nggak viral nggak ada justice tuh. Ya. Karena mencela juga kan aparat-aparat di. Tapi sepertinya malah presiden duluan yang menanggapi daripada kita-kita ini. Nah itu dia karena saya yakin Pak Prabowo memperhatikan juga Ya. medsos itu. Dan mungkin banyak hal juga yang diperhatikan oleh Pak Prabowo, termasuk bagaimana kinerja seratusan orang menteri gitu. Kan Kenapa? Ada yang viral mau di-reshuffle atau gimana? ya kan begini, beberapa hal yang menjadi perhatian masyarakat kan misalnya seperti mafia tanah. Ya. Ini ada case di PIK 2 gitu ya. Terus kemudian ada case juga di Rempang. Ada mafia tanah yang katanya di Batam yang mengganggu para masyarakat adat Ya. di Kepulauan Riau sana. Kemudian ada judi online yang masih mengambang. Terus kemudian ada pemberantasan korupsi di mana-mana. Masih juga menjadi pertanyaan bukan di mana-mana. Nah terus sekarang kalau pertanyaannya apakah akan ada reshuffle, kan kembali lagi tadi Prof Lili sudah menyampaikan tuh. Ini hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini sebatas komunikasi atau kemudian seperti dianggap selalu ada konsultasi dari Pak Prabowo ke Ada Pak pertanyaan Jokowi. kunci. Apa itu? Sampai kapan menteri-menteri yang dulu adalah orangnya Jokowi bertahan di pemerintahan Prabowo? Saya kira tidak lama lagi karena begini Tidak ya. lama lagi. Karena begini ada dua programnya flagship Pak Prabowo yang tidak bisa berjalan karena memang ada dicitrakan gara-gara ada menterinya Pak Jokowi di situ. Misalnya yang pertama adalah Danantara yang katanya diundur. Kan tadinya Danantara ini mau menjadi semacam holding dari BUMN. Itu sudah ada ketua, sudah ada CEO-nya, sudah ada COO-nya, tapi terus kemudian dimundurkan. Terus satu lagi ada Badan Penerimaan Negara. Itu juga nampaknya belum jadilah sampai Karena hari semua ini. pejabatnya Masih ada yang ditunjuk Jokowi. Masih di era Jokowi waktu itu, bukan ditunjuk Jokowi, di eranya Pak Jokowi. Tapi kemudian kan, ya itu tadi saya sudah sebutkan bahwa Pak Prabowo ini juga dibantu oleh alam untuk menyeleksi anak-anak buahnya itu. Makanya misalnya utusan-utusan yang menjadi pertanyaan juga dari masyarakat, kok dia diangkat sebagai utusan, misalnya padahal waktu itu sedang ada kasus honoris causa yang dipertanyakan kan. Itu jangan macam-macam, itu rekan saya itu. Terus kemudian ternyata diangkat. Ya bukan gitu. salah dia dong. Ya bukan salah dia. Ya, Tapi dia kan tidak pakai lagi kelar itu. Oh iya. Tapi iya, waktu pelantikan disebut Bang. Hah? Waktu pelantikan tuh disebut Abang cek deh. Ya bukan salah dia dong kalau disebutkan. Iyalah udahlah pokoknya Abang nggak salah lah. Nah tapi kalau pertanyaan. Raffi Ahmad, aku bantuin kamu ya. Ya. Raffi Ahmad, saya temannya Hotman ya. Oke. Nah, Bang, ini dikit lagi nih. Jadi kalau pertanyaannya apakah akan ada reshuffle, saya sih yakin ada. Untuk beberapa tempat yang menurut Pak Prabowo itu akan diisi oleh timnya. Ingat loh, banyak banget timnya Pak Prabowo yang belum masuk ke jajaran kementeriannya Pak Prabowo. Bahkan ada juga yang mengatakan ini temannya Abang juga, cuma saya nggak perlu sebut namanya. Kita bersama Pak Prabowo dari 2014. Ini nggak masuk-masuk sampai sekarang. Yang kerja baru 6 bulan, 7 bulan, menjilat-jilat kemudian masuk jadi pejabat. Dan saya bilang ke teman Abang itu, kalau saya sih terserah Pak Prabowo aja. Itu mungkin Abang akan berpengaruh dengan itu, cuma kalau saya sih enggak. Jadi maksud saya ada keluhan-keluhan juga di lingkaran orang Pak Prabowo yang memang katanya sudah membela lama, tapi kalah dengan orang-orang yang baru saja membela 6 bulan. Dan satu-satunya yang beda adalah Hotman menikmati honor pengacara dari Pak Prabowo dan dari Pak Hasim, tahun. tapi saya tidak mau jadi menteri. Pak Boyamin, no viral, no justice. Apakah di zaman Prabowo ini sudah keadaan membaik? Saya melihat yang lain lagi, yang negatif. Kan ini ada KUHP, Bang, yang akan berlaku Januari 2006.
Apa persiapan? Belum ada saya lihat. Belum ada, itu perlu lagi. Iya. Hotrum akan membahas itu nanti. Kuhap. Bukan, Jadi apa Kuhap. harapan kamu sekarang ini untuk Pak Ya. Prabowo? Ya harus segera disahkan KUHP baru, mengikuti KUHP. Karena memang- banyak macam-macam. Misalnya bolak-balik perkara, itu harus ada kepastian. Ya. Misalnya polisi juga diberi batas waktu, Ya. bukan hanya jaksanya. Terus hakim pengawas, ada di situ juga. Banyak hal, RJ harusnya disahkan penetapan pengadilan. Ini RJ macam-macam oleh polisi sama jaksa. Ini kan banyak hal yang ada bertanyakan di situ. RJ ini sebenarnya apa? 86 atau Januari 2026 bakal berlaku KUHP baru. KUHP baru. KUHP pidana. Bakal terjadi perubahan drastis dalam praktek hukum di Indonesia. Ya. Jadi Anda mengatakan KUHP harus segera dibuat ya? Iya, harus target bersamaan nanti Januari juga sudah harus kelar. Ya. Dan ini harus ditugaskan pada stafnya, anggota anak buahnya, menteri atau jaksa agung. Ada satu pasal yang saya sangat khawatirkan di KUHP pidana. Apa itu? Seorang ibu bisa mengadukan cowok kalau merayu putrinya sehingga terjadi hubungan khusus, dianggap penipuan. Serius loh, benar nggak? Benar. Dan itu lebih baik lagi untuk menjaga anak-anak perempuan kita. Kan Tapi boleh kan aja ada gitu kan. beberapa pasal yang mengancam kebebasan juga, meskipun delik aduan. Iya. Nah, saya berharap itu nanti pasal-pasal di KUHP itu direvisi itu. Oke, terakhir, apa harapan Bapak terhadap Bapak Prabowo? Ya ini kan dengan memberikan publik apresiasi yang tinggi kepada Pak Prabowo, Ya. ini kan sebagai modal. Ya. Modal untuk pemerintahan ke depan, Ya. untuk menjalankan. Oleh karena itu, keberpihakan kepada wong cilik, Ya. berpihakan kepada keadilan harus tetap dijalankan. Harus Karena tetap berlanjut. berlanjut Oke. gitu. Terus yang kedua, saya kira demokrasi itu harus dikawal. Pak Supaya Satrio, kepercayaan apa publik saran terakhir tinggi, untuk gitu. Pak Prabowo? Bang, saya sebulan belakangan itu ketemu dengan banyak sekali rakyat kecil ya. Ada penjual jamu, ada penarik bajai, ada penjaga palang kereta, ada yang punya warung kecil, ada yang jual kerupuk gitu ya. Ya. Mereka permintaannya itu sama ke Pak Prabowo, Apa itu? bagi duit. Jadi artinya rakyat juga merasakan bahwa sulit sekali sekarang kondisi ekonominya. Ya. Nah dengan misalnya Pak Prabowo memberikan makan bergizi gratis, mereka juga mengharapkan ada bansos yang tidak putus. Jadi Anda mendukung makan gratis? Iya, saya sih mendukung-dukung aja. Nah, Kok ada profesor mengatakan itu menghina bangsa? ya mungkin boleh juga kan begitu. Atau dia nggak kebagian? Ya nggak apa-apa kan, beropini itu boleh. Ya. Nah maksud saya, nah ini sekarang menjadi pekerjaan rumah negara memang Ya. untuk menghasilkan finansial yang lebih sehat buat negara ini gitu. Ya. Caranya gimana? Saya yakin Pak Prabowo punya penasihat-penasihat canggih gitu ya. Ya. Nah, satu lagi yang menurut saya perlu digarisbawahi terhadap harapan saya kepada Pak Prabowo ya. Jadilah memang lebih baik, presiden yang lebih baik. Anda kan sudah 4 kali mencoba. Ya. Ya, dan akhirnya berhasil Ya. menjadi presiden. Buktikan bahwa seharusnya rakyat Indonesia memilih dirinya 10 tahun lalu, bukan hari ini. Wah, jangan dong kalau dia terpilih 10 tahun lalu. Pak Jokowi kan terpilih dong. Maksud saya, artinya harusnya dia bisa membuktikan bahwa memang dia adalah presiden yang terbaik dalam kondisi seperti ini. Dan Sekarang Bang ini Hotman, menurut Anda dia sementara masih terbaik? saat ini kepuasan tinggi, ya buktikan Kepuasan aja. tinggi. Buktikan aja, Bang Ya. Hotman jadi berhasil juga mengawal Pak Prabowo 25 tahun itu sebagai pengacaranya. Sini belum. Oh, terakhir apa? Gimana? Katanya kan Oke, saran. saran terakhir apa? Belum. Tadi bukan udah saran lo. Belum. Tadi saran lu dari tadi mau copot si Rafi gimana sih? Pemberantasan korupsi itu yang paling bagus adalah di pencegahan. Pencegahan. Pak Prabowo belum nampak membuat bocor menjadi tiris. Oke. Harusnya itu kan kita levelnya itu mencegah itu masih bocor, kadang-kadang Ya. jebol masih ada. Ya. Nah, ini harus diturunkan. Belum saya melihat program beliau Ya. menurunkan kebocoran ini menjadi mencegah tiris atau rembes. Negara Oke. maju kan di situ. Ya. Dan belum saya lihat pada posisi inilah di fungsi pencegahan. Dan Anda sebagai aktivis korupsi akan mendukung Prabowo? Lah, justru itu kan apapun anti beliau, korupsi, Bang, apapun bukan punya aktivis kekuasaan. korupsi. Harus ini kita Aktivis target. anti korupsi? Nah, aktivis anti korupsi. Harus kita target bahwa bocor ini jadi rembes. Oke. Indeks persepsi anti korupsi dalam tahun pertama harus naik 2. Ya. Gitu. Jadi targetnya itu. Nah, caranya gimana? Ya itu tadi. Masih ada tender-tender di pemerintahan dan BUMN Ya. masih diakal-akali sehingga harga yang tinggi yang muncul. Ya. Dan pada posisi tertentu bahkan harga 500 miliar, saya pernah melihat, itu harusnya 200 miliar saja cukup. Ya.
ini masih terjadi di 3 bulan ini, saya melihat itu. Dengan cara apa? Ada BUMN nambah syarat. Ya. Sehingga supaya yang wajar dan harganya rendah gugur dengan syarat-syarat tambahan itu. Ya. Nah, ini belum terlihat ini. Ya. Belum diundang LKPP, belum diundang Kementerian Bappenas segala macam. Jadi ini penting menjadikan bocor menjadi rembes. Ya, itu adalah salah satu tugas Anda sebagai aktivis. Tolong dikasih saran yang konkret dong. Ya. Nah, nanti pengawalan dengan cara saya kalau perkara mangkrak atau hal-hal yang ada bocor nanti saya bongkar, kan pasti begitu. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sebagai kesimpulannya, 3 narasumber ini semuanya memuji Prabowo, terutama kepekaan beliau terhadap yang lagi viral di masyarakat. Contoh PPN. Yang terakhir sekarang ini adalah pagar laut. Betapa beraninya dia memerintahkan pembongkaran. Dan pencabutan sertifikat loh. Nah, Jangan, kan tadi justru yang lebih hebat itu pencabutan sertifikat itu. tapi kan belum terlaksana. Sudah. Oh, sudah? Proses. Sudah atau belum? Belum dalam artian de factonya. De factonya sudah, de jurnya tinggal proses. Kalau itu terjadi, waduh, Pak Prabowo, you are the best. Nggak percuma saya jadi penasehatmu 25 tahun. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam hanya di Hot Room.